Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas materi tentang hierarki dalam matematika, pembelajaran, kemampuan, dan masyarakat. Kelompok 11 sendiri terdiri dari 4 anggota, di antaranya ada Reni Febriani dengan NIM 4101, 418153, kemudian ada Anissa Kusuma Aditya dengan NIM 4101, 418170, kemudian ada Maila Asfia dengan NIM 4101, 418186, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Doni Sutarji dengan NIM 4101, 418202. Pertama kita bahas lebih dahulu hierarki dalam matematika. Apa itu hierarki dalam matematika? Hierarki dalam matematika dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan matematika dengan keseluruhan struktur. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema, sehingga kumpulan pengetahuan matematika bisa menjadi bentuk hierarkis resmi yang menetapkan sistem atau struktur matematika tunggal, yang dihubungkan oleh hubungan inferensial dan definisional. Kemudian implikasi pendidikan. Fakta bahwa disiplin matematika tidak memiliki struktur hierarkis unik dan tidak bisa ditunjukkan sebagai kumpulan dalil molekular memiliki implikasi pendidikan. Namun, pertama, hubungan antara disiplin matematika dan isi kurikulum matematika harus dipertimbangkan. Hubungan antara matematika dan kurikulum, dua hubungan alternatif adalah mungkin. Yang pertama, kurikulum matematika harus merupakan seleksi representatif dari disiplin matematika, sekalipun dipilih dan dibentuk sehingga dapat diperoleh untuk pelajar. Kemudian yang kedua, kurikulum matematika merupakan entitas independen yang tidak perlu menunjukkan disiplin matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Maila Asfia, NIM 4101418186. Sini saya akan membahas poin kedua, yaitu hierarki dalam pembelajaran matematika. Yang A, pandangan bahwa belajar matematika sifatnya hierarkis. Belajar matematika sifatnya hierarkis artinya yaitu bahwa ada pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan prasyarat untuk belajar pengetahuan matematika. Pandangan semacam ini diwujudkan dalam teori Piaget tentang perkembangan intelektual yang terdapat 4 tahap yang membentuk hierarki perkembangan. 4 tahapnya yaitu yang pertama sensori motorik, yang kedua pre-operasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat operasi formal. Namun aspek hierarki yang dikemukakan oleh teori Piaget ini telah dikritisi oleh Brown dan Desforges pada tahun 1979, sehingga Piaget menciptakan istilah dekalage untuk menggambarkan kompetensi hierarkinya. Selain Piaget, ada tokoh lain yaitu Gagne yang menyatakan bahwa topik pada pengetahuan tertentu dalam hierarki harus didukung oleh satu atau lebih topik pada level yang lebih rendah. Setiap orang tidak akan mampu belajar topik tertentu jika gagal mencapai topik bawahnya yang mendukung. Yang B, kritik pandangan hierarkis belajar matematika. Pandangan hierarkis belajar matematika berada dalam dua asumsi. Asumsi yang pertama, selama belajar konsep dan keterampilan itu diperlukan. Sehingga menurut pengalaman belajar, sebelumnya seorang pelajar akan kekurangan konsep dan keterampilan, dan setelah pengalaman belajar yang tepat dan berhasil, maka pelajar akan memiliki konsep dan keterampilan. Asumsi yang kedua, kemahiran konsep dan keterampilan matematika tergantung pada kepemilikan konsep dan keterampilan sebelumnya. Hubungan ketergantungan ini berada di antara konsep dan keterampilan yang memberikan struktur pada hierarki belajar. Di sini ada 3 poin, yaitu hubungan ketergantungan hierarkis antar konsep, yang kedua konsep sebagai entitas yang diperlukan, dan yang ketiga konsekuensi untuk kurikulum nasional dalam matematika. Hubungan ketergantungan hierarkis antar konsep.
Asumsi pertama bahwa ada hubungan hierarkis yang pasti dari ketergantungan antara konsep dan keterampilan yang menghasilkan hierarki yang unik dari konsep dan keterampilan itu sendiri. Namun, asumsi kedua itu mengkritik asumsi pertama dengan mengisyaratkan bahwa konsep atau keterampilan merupakan entitas yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh pelajar. Poin kedua yaitu konsep sebagai entitas yang diperlukan. Istilah konsep memiliki dua makna psikologis. Pengertian sempitnya adalah atribut atau rangkaian objek. Hal ini bisa didefinisikan secara intensif dengan mendefinisikan sifat atau secara ekstensif dalam kaitannya dengan keanggotaan rangkaian. Konsep dalam pengertian ini sederhana dan merupakan objek mental yang bersatu. Pengertian yang lebih luas dari konsep adalah struktur konseptual, terdiri dari sejumlah konsep dalam pengertian sempit bersama dengan hubungan antar konsep-konsep. Hampir semua hal merujuk pada konsep dalam psikologi matematis seperti konsep nilai, konsep 10, dan lain-lain. Ada asumsi di mana konsep semuanya diperoleh seketika, namun ada 3 hal yang melawan asumsi tersebut. Pertama, sebagian besar konsep faktanya menggabungkan struktur konseptual, merupakan bukti bahwa konstruksi konsep harus merupakan proses pertumbuhan yang luas. Yang kedua, kepemilikan konsep pelajar hanya bisa diwujudkan secara langsung melalui penggunaannya, karena struktur mental merupakan entitas teoritis yang tidak bisa secara langsung diamati. Yang ketiga, gagasan bahwa konsep secara unik merupakan entitas objektif yang bisa dispesifikasi sifatnya terbuka bagi kritik filosofis dan psikologis. Poin yang ketiga, konsekuensi untuk kurikulum nasional dalam matematika. Hasil empirik melaporkan bahwa sebagian besar fokus pada porsi kecil kurikulum matematika dan usia serta tingkat pencapaian yang dibatasi. Bahkan ada dugaan bahwa hierarki tunggal secara akurat menunjukkan matematika secara psikologis harus ditolak. Di luar itu, kita telah melihat bahwa ada alasan teoritis kuat mengapa hierarki tetap tidak bisa menjelaskan belajar siswa. Ketika detail isi dari kurikulum nasional dalam bidang matematika dibawa dalam diskusi, maka mungkin akan ada pembenaran yang bisa diantisipasi, yaitu meskipun kurikulum tidak memiliki keharusan epistemologis atau psikologis, namun mungkin mencerminkan pengetahuan yang ada mengenai prestasi anak secara keseluruhan dalam bidang matematika. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu hierarki kemampuan matematis. Yang pertama, pandangan hierarkis kemampuan matematis. Intelijensi umum bisa diartikan sebagai kekuatan mental yang dibawa sejak lahir, yang sedikit berubah dalam tingkatannya karena lingkungan, meskipun perwujudan dan arahnya ditentukan oleh pengalaman. Meskipun tersebar luas, pandangan ini tidak disetujui oleh semua psikolog modern. Namun, karena kemampuan matematika telah diidentifikasi sebagai faktor utama dari intelijensi umum, mungkin hal ini juga berkontribusi pada persepsi bahwa kemampuan matematika dari seseorang sifatnya tetap dan kekal. Yang kedua, kritik terhadap pandangan hierarkis kemampuan matematis. Ruthven memberikan kritik yang tajam atas stereotip kemampuan dan berpendapat sebaliknya, di mana konsistensi pencapaian matematika siswa kurang dari yang diperkirakan, berbeda-beda dalam topik dan waktunya. Kritik ini bisa didukung oleh dua pandangan teoritis, yaitu sosiologis dan psikologis. Dasar teoritis kedua untuk menolak pandangan kemampuan hierarkis adalah psikologis. Ada tradisi dalam psikologi Soviet yang menolak gagasan kemampuan tetap dan menghubungkan perkembangan psikologis dengan pengalaman sosial. Yang ketiga, pandangan hierarkis dari kemampuan dalam kurikulum nasional. Pandangan hierarkis mengenai kemampuan matematika merupakan bukti dalam publikasi yang berkaitan dengan kurikulum nasional. The Task Group on Assessment and Testing dibentuk untuk mengembangkan tes bagi semua usia dan kemampuan. Dan istilah referensi yang termasuk adalah pemberian nasihat dalam penilaian untuk meningkatkan belajar melampaui kemampuan. Berikut adalah kerangka kurikulum dan penilaian untuk kurikulum nasional.
Nah, pada poin 4 ada hierarki sosial. Pada poin 4 ini ada 2 bab, yaitu akar-akar dari hierarki sosial. Hierarki sosial memiliki sejarah yang panjang, kembali pada Hebrew dan Yunani kuno. Dalam Hebrew Old Testament, sebuah hierarki implisit menempatkan Tuhan di tempat paling atas, kemudian diikuti oleh malaikat, lalu nabi di bumi seperti Musa, lalu diikuti oleh kepala suku, manusia, lalu anak-anak dan wanita. Nah, di bawah mereka itu ada hantu dan akhirnya Lucifer atau setan dirinya sendiri. Nah, yang B itu pendidikan dan reproduksi hierarki sosial. Teoritikus yang paling berpengaruh dalam struktur masyarakat adalah Karl Marx pada tahun 1967. Dia berpendapat bahwa kondisi material dan hubungan produksi mempunyai kekuatan penentu atas struktur dan hubungan dalam masyarakat. Nah, pada poin yang B ini ada beberapa subbab, di antaranya ada determinisme keras, determinisme lembut, pelatih industrial, humanis lama, pragmatis teknologi, pendidikan progresif, dan pendidikan publik. Nah, untuk yang poin kelima itu ada hubungan antar matematis, kemampuan, dan hierarki sosial. Pada poin 5 ini ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu ideologi hierarkis yang keras. Pada ideologi ini, teori matematika yang keras mempunyai arti dalam kurikulum matematika yang kuat. Hal ini dikaitkan dengan pandangan hierarkis atas kemampuan dalam bidang matematika dan juga dalam pandangan masyarakat hierarkis yang kuat, berkelas, dan pekerja. Untuk yang kedua itu ada ideologi hierarkis progresif. Pada ideologi ini, pendidik progresif berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu dengan mendorong matematika untuk mengembangkan diri sebagai manusia. Kemudian yang terakhir ada ideologi perubahan sosial. Pandangan ini mengaku keberadaan dan ketidaksamaan dari hierarki kelas sosial piramidal, namun berusaha mengubahnya untuk mencapai kebenaran sosial. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.